Haleluya, mari kita datang dalam doa. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai saat pagi hari ini ya Tuhan, kami tidak berkekurangan suatu apapun ya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu, karena pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami datang di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu beribadah ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya ibadah saat pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau jamah mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada roh-roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, kami tengking dan kami usir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan itu hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Kami siap menyembah-Mu ya Tuhan, kami siap memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh
dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dekat kepadamu ya Yesus. Jamah setiap kami ya Bapa. Inilah pujian kami, ini sembah kami ya Bapa. Kami rindu Kau lawan. Biarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. kasih ya Bapa, kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, diberkati Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan, lebih bersorak-sorai lagi, haleluya Yesus. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita lebih bersorak-sorai lagi. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, tak pernah berhenti. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Nya boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kita menjadi seperti Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita kudus seperti Tuhan kita, Yesus yang kudus. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan
dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Kan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Dan dengan kasih saya minta Mbak Putri akan menyerahkan firman Allah di dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang disampaikan itu dari perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat tim musik pelayan penyembahan yang telah membantu kita untuk semakin siap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Baik LCD bisa ditayangkan, PowerPoint bisa ditayangkan. Puji Tuhan. Oke, apa kabarnya hari ini Bapak Saudara? Luar biasa ya, sekalipun pandemi masih belum jelas. Tetapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan semata. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan firman Allah. Kita lihat Alkitab kita, Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3a. Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai dengan 3a. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya." Bapak Ibu Saudara, bagian ini merupakan bagian di mana Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Berbicara tanah perjanjian, itu berbicara tentang berkat Tuhan. Bicara tentang masa depan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kita pasti senang kalau kita dipenuhi dalam segala sesuatu. Ada yang tidak senang? Pasti senang ya. Kita ingin pasangan hidup yang ganteng dan cantik, Tuhan kasih. Kita ingin keberhasilan, Tuhan kasih. Tuhan, kita ingin rumah, Tuhan kasih. Kita pengen sehat, Tuhan kasih. Tetapi tidak seperti salah satu iklan yang ada di TV, iklan rokok. Ya, tiba-tiba gosok kendi, lalu muncul sesuatu, aku beri satu permintaan. Tapi dalam firman Allah ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-3a, Tuhan akan memberikan apapun yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Adakah yang tidak senang? Pasti semua senang ya. Tetapi dengan catatan. Lihat ayat 3b. Keluaran 33 ayat 3b. Firman Allah berkata begini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, jadi ketika Tuhan menjanjikan berkat apapun yang pernah dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Tuhan bilang,
Kamu akan terima semuanya itu. Tapi aku tidak bersama dengan engkau. Dan inilah judul firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk kita pelajari bersama-sama. Jika engkau tak besertaku. Jika Tuhan tidak beserta kita. Sebuah pertanyaan yang saya munculkan adalah, bagaimana jika Allah menjanjikan semua berkat bagi yang hadir di sini, tetapi tanpa kehadirannya? Bisa bayangkan sejenak? Apapun yang Bapak ingin, saudara inginkan, Tuhan berikan. Tapi catatan, Tuhan tidak ada di sana. Apakah mungkin bagi Tuhan? Sangat mungkin. Terlalu mungkin Tuhan mengerjakannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebuah fakta yang menunjukkan sebab tidak sedikit orang yang seperti orang Israel, sepertinya menginginkan Allah, tetapi hanya untuk mengatasi berbagai rintangan atau tantangan yang dihadapinya. Tetapi tidak terlalu, bahkan tidak tertarik untuk memiliki hubungan intim, relasi yang baik dengan Allah yang hidup. Karena tidak sedikit orang Kristen lebih memilih berkat dari Allah tanpa dibebani untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena memang kita harus menyadari membangun hubungan dengan Allah banyak tuntutannya. Ini gak boleh, itu gak boleh. Banyak yang tidak boleh. Banyak peraturan untuk ikut Tuhan. Semoga tidak ada di sini. Adanya di sana, ya, yang sedang berperang, sedang kacau. Pengennya berkat Tuhan. Berkat yang berasal dari Tuhan. Tetapi tidak punya beban. Bagaimana untuk dekat dengan Tuhan? Tidak ada kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan bilang gak apa-apa, aku memberkatimu. Apapun yang kamu inginkan, aku memberikannya. Tapi aku tidak ada di sana. Lalu apa yang diresponi oleh bangsa Israel? Kita lihat ayat yang keempat. Dari Keluaran 33. Keluaran 33 keempat berkata begini. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Lihat ayat keempat menunjukkan reaksi, respon orang Israel. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan. Ancaman apa? Kamu kuberkati, tapi aku tidak ada. Aku tidak hadir. Aku tidak menyertai. Cukup seorang malaikat mengantar engkau untuk mempersiapkan jalan bagimu. Engkau dapat berkat itu. Habis itu tidak ada apa-apa lagi. Dan bagi bangsa Israel, ini merupakan ancaman yang mengerikan. Sehingga akhirnya mereka tidak ada seorang pun yang memakai perhiasannya. Ada apa dengan ini? Hubungan mengerikan dengan perhiasan itu apa sih? Ya. Nah, kekasih Tuhan berbicara tentang ancaman yang mengerikan, ketidakhadiran Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Sekalipun Tuhan memberkati mereka. Ketika Tuhan menyatakan demikian, saya merenung. Saya coba memikirkan kenapa ini mengerikan bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel menyadari bahwa jikalau mereka ada sampai hari itu, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Dimulai dari Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan 10 tulah. Sementara seluruh orang Mesir dikenakan tulah oleh Tuhan. Tanah penggembalaan orang Israel tinggal, yaitu tanah Goshen, tidak sedikit pun terjamah, tersentuh oleh tulah yang sedang berjalan di tengah bangsa Mesir. Itu karena Tuhan.
Lalu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Laut Teberau terbelah. Orang Mesir menyusul dan ditenggelamkan, mati tidak seorang pun yang hidup. Mereka sadar, bukan karena mereka. Mereka lepas dari tanah Mesir, semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan ketika mereka mengalami perbuatan yang dahsyat dan ajaib di padang gurun, mereka sadar, bukan mereka. Bukan hebat mereka, bukan kepintaran mereka, tapi karena Tuhan menyertai. Jadi ketika mereka mendapatkan firman Tuhan, aku memberkatimu, aku memberikan apa yang kujanjikan, tapi setelah itu aku tidak menyertai engkau. Aku tidak bersama dengan engkau. Ini betapa mengerikan. Karena Bapak Saudara sekalian, sekalipun berkat melimpah, tetapi tanpa Tuhan, maka hidup berada dalam masalah yang besar. Sekali lagi. Sekalipun berkatmu melimpah, tetapi tanpa Tuhan, maka hidupmu berada dalam masalah yang besar. Tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Sementara bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Bukan karena kuat mereka, bukan karena kehebatan mereka. Gak nunggu lama. Negeri lain, bangsa lain akan menghancurkan mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka memasukinya hanya karena penyertaan Tuhan semata. Di sini perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa tanpa Tuhan, sekalipun engkau mendapatkan berkat, engkau berhasil punya kekayaan yang besar, tidak ada penyertaan Tuhan, hidupmu berada dalam masalah yang besar. Dan ingat bahwa pernyataan Tuhan itu, kalau kita melihat apa hubungannya dengan perhiasan. Kalau kita melihat pasal 32, mundur satu pasal ke belakangnya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara setelah pulang dari gereja baca supaya mengerti cerita secara utuh. Ada apa? Bangsa Israel kemudian menanggalkan perhiasannya. Karena pada pasal sebelumnya, ketika Musa naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai, karena bangsa Israel melihat kok kayaknya berlama-lama ya nih Musa ya. Jangan-jangan dia sudah mati. Lalu bangsa Israel bermufakat menyuruh Harun untuk membuat patung emas anak lembu untuk menggantikan Tuhan yang mereka anggap telah membunuh Musa di Gunung Sinai. Mereka menggantikan Tuhan dengan perhiasan mereka dan membentuk suatu ilah untuk menjadi sesembahan mereka. Ini merupakan keputusan Israel yang meninggalkan Tuhan karena mereka merasa, saya punya harta kok. Harta saya melimpah kok. Saya bebas memperlakukannya. Saya akan menyembah harta saya. Uang Tuhan tidak kelihatan. Buat apa saya iring Tuhan? Saya sudah cukup kok. Hidup saya berkelimpahan. Buat apa? Sehingga ketika Tuhan memberikan pernyataan demikian, secara sadar mereka tahu perhiasan, kekayaan, kelimpahan tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menyertai. Itu sebabnya sejak berada di Gunung Horeb, bangsa Israel tidak lagi menggunakan perhiasan dalam perjalanan mereka. Jadi keputusan Tuhan untuk tidak menyertai bukan karena Tuhan benci, tapi itu merupakan ulah dari Israel yang menunjukkan kami tidak perlu Tuhan. Kami bisa mengandalkan diri kami sendiri. Makanya Tuhan bilang, terserah, silahkan. Karepmu, aku memberkatimu, tapi aku tidak menyertaimu. Itu keputusanmu. Mari kita akan melihat ayat 15 dan 16. Saya ambil alih dari sini ya. Oh nggak bisa. Oke, move next. Bisa next? Nggak bisa. Oke, kita lihat ayat 15 terus. Oke, ini dia. Ya, ayat 15 dan 16. Ayat 15 berkata begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini.
Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Musa juga sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan, dia tidak menjadi apa-apa. Dia hanya seorang pangeran Mesir pelarian yang telah membunuh seorang Mesir. Dia lari ke tanah Midian. Lalu dia menikah dengan seorang imam di Midian. Kemudian menjadi gembala domba untuk mertuanya. Dia bukan pengusaha. Dia mengembalakan kambing domba punya mertuanya. Seandainya bukan Tuhan yang memanggil dia, Musa tidak menjadi apa-apa. Sehingga Musa kemudian berkata, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bilang, aku mau berkatimu, tapi aku tidak menyertaimu. Bagi bangsa Israel, itu merupakan masalah besar. Karena mereka tahu bahwa kehadiran Tuhan melampaui berkat yang Tuhan bisa berikan kepada mereka. Penyertaan Tuhan membuat kita berbeda dengan orang lain. Amin. Penyertaan Tuhan membuat kita berbeda dengan orang lain. Apakah orang dunia tidak ada yang kaya? Ada, banyak. Apakah tidak ada orang di luar sana yang sukses luar biasa? Tidak sedikit. Apakah ada orang di luar di sana yang punya prestasi banyak melimpah? Banyak di sana. Tapi apa bedanya dengan anak-anak Tuhan yang diberkati? Bedanya adalah ketika Tuhan menyertai kehidupan orang percaya. Itu luar biasa. Amin. Jadi kita bisa melihat, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Maka sebenarnya berkat terbesar adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Karena Allah adalah sumber segalanya. Apapun yang kita perlukan, Tuhan bisa sediakan. Apapun masalah kita, bukan hanya masalah yang diselesaikan, tapi hati kita berurusan dengan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, segala perasaan ilahi Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, maka dalam kisah ini kita bisa menemukan dampak penyertaan Tuhan. Dampak penyertaan Tuhan yang pertama, yaitu ada jaminan yang pasti dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara butuh jaminan? Bukankah asuransi seperti seakan-akan memberikan jaminan? Tapi jaminan apa? Asuransi kematian. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak akan mati? Tetap mati. Tapi resiko dari kematian tersebut akan sedikit membantu keluarga yang ditinggalkan. Asuransi kesehatan. Apakah Bapak Ibu Saudara kemudian tidak akan sakit? Enggak. Ya. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan menjamin kita bisa menghadapi berbagai masalah tanpa masalah. Tapi Tuhan bukan pegadaian. Ya. Tuhan itu luar biasa. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Lihat bagian ini. Ini ayat yang biasa saya sampaikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat ada pencobaan-pencobaan. Bukan satu pencobaan. Ada banyak pencobaan, ada banyak masalah, ada banyak rintangan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah pencobaan biasa. Kenapa biasa? Itu tidak berdiri sendiri Bapak Saudara sekalian. Ya, enggak. Menjadi satu konteks. Masalahmu akan menjadi luar biasa tanpa bagian selanjutnya. Jadi ini konteks Bapak Saudara sekalian.
Ya, pencobaan kita akan menjadi pencobaan biasa karena ada Tuhan beserta kita. Yang percaya katakan amin. Lihat bahwa Allah itu setia. Setia itu berbicara tentang penyertaan. Berbicara tentang Allah yang setia, maka Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Dan ketika itu terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Itu bicara tentang jaminan yang pasti dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara punya masalah? Kalau ada yang tidak punya masalah, tolong angkat tangan dong. Saya mau belajar. Saya mau jadikan master ataupun suhu. Punya masalah ya? Firman Allah katakan ada jalan keluar. Amin. Ada masalah, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jaminan yang pasti. Karena Allah setia yang memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa apapun situasi dalam kehidupan kita, dengan adanya Tuhan, dengan Tuhan menyertai, ada jaminan bahwa pasti ada jalan keluar. Mungkin hari ini engkau tidak bisa melihatnya. Mungkin hari ini engkau melihat jalanmu buntu. Mungkin hari ini engkau meraba-raba, kok tidak kelihatan apa-apa. Tapi Tuhan telah menetapkan jalan keluar. Seketika engkau sedang berada di dalam pencobaan tersebut untuk kita dapat melaluinya. Sebab bagi manusia, seringkali kita tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Karena itu ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan yang pasti ada jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Itu penyertaan Tuhan. Dampaknya luar biasa. Yang kedua, dampak dari penyertaan Tuhan. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita lihat Mazmur 60 ayat 14. Berkata begini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lihat ayat yang saya berikan warna yang berbeda. Dengan Allah. Sebab Ia sendiri. Nah, kisah ini berbicara tentang Musa yang juga berlaku sama dengan kita. Karena Allah itu tidak berbeda. Allah yang disembah oleh Musa adalah Allah yang disembah oleh kita. Kuasanya sama, cara kerjanya sama, kepribadiannya sama. Lihat bahwa ketika Tuhan mengadakan tulah di bangsa Mesir, ya, Musa mengulurkan tongkatnya di atas sungai Nil. Tiba-tiba air menjadi darah. Musa mengulurkan tongkatnya sekali ke sungai Mesir. Tiba-tiba katak muncul memenuhi tanah Mesir. Tiba-tiba Musa meletakkan tongkatnya di atas tanah. Ya, lalu nyamuk memenuhi tanah Mesir. Dan setiap kali Musa melakukan sesuatu, ada kuasa yang besar. Pertanyaannya, kuasa siapa yang membuat Musa melakukan perkara yang besar? Kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya. Makanya ketika Musa yang sebenarnya bukan siapa-siapa, dia seorang pelarian Mesir. Tapi ketika Tuhan memanggil dan Tuhan beserta dengan Musa, dengan Allah, Musa melakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Allah sendiri, bukan Musa. Sebab Allah sendiri, ketika Musa melakukan sesuatu dengan tongkatnya, bukan tongkatnya yang luar biasa. Halo. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Jadi lihat bahwa dalam seluruh perjalanan kepemimpinan Musa terhadap orang Israel, segala sesuatu yang bagi manusia mustahil, ketika Tuhan menyertai menjadi tidak mustahil. Makanya firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah
lawan kita. Itu nyata adanya. Ketika orang Israel yang tidak terlatih untuk berperang bersama dengan Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Musuh sehebat apapun. Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka dapat melakukan perbuatan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama orang tua, jangan pernah mengecilkan arti anak-anakmu. Mungkin kau tidak melihat dia berprestasi hari-hari ini di sekolah atau di masyarakat. Tapi tanamkan kepercayaan kepada Tuhan. Supaya anak kita memiliki iman yang kuat. Karena ketika mereka beranjak dewasa, Tuhan akan pakai hidup mereka dalam penyertaan Tuhan untuk anak-anak kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Termasuk Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bingungkan? Selama Tuhan menyertai kita, bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan untuk kita dapat melakukan perkara besar itu sangat mungkin. Yang ketiga, dapat penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tentu Bapak Saudara tahu ayat ini, Roma 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ada satu pribadi yang menarik perhatian saya, Yusuf. Tahukah bahwa 2 kali mimpi yang didapatkan Yusuf itu sebenarnya visi dari Tuhan loh. Ya, itu merupakan rencana Allah bagi Yusuf. Untuk apa yang akan terjadi di masa depannya Yusuf. Tapi apakah berjalan dengan mulus? Prosesnya sangat berat. Yusuf terancam dibunuh saudaranya. Yusuf kemudian dijual menjadi budak. Menjadi hamba dari seorang Potifar. Berhasil karena Tuhan. Difitnah karena tidak mau tidur bersama istri Potifar. Dibuang lagi ke penjara raja-raja. Dengan pengamanan yang super ketat karena raja-raja. Tetapi karena Yusuf tetap setia. Tetap tunduk dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab katakan Tuhan menyertai. Sehingga apapun yang diperbuat Yusuf Tuhan buat berhasil. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan apapun yang sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan dalam pergumulanmu, dalam permasalahanmu. Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Lihat bahwa, mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Next. Bisa tekan tombol next. Oke, seperti bermasalah. Mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Lihat apa yang kemudian menjadi kesimpulan Yusuf dalam kehidupannya di masa tuanya. Kejadian 50 ayat 20 berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat, Yusuf telah mengalami banyak masalah besar. Dia difitnah, dia disakiti, dia dijatuhkan sedemikian rupa. Orang berusaha melakukan hal yang jahat terhadap dirinya. Dia dilupakan dalam perbuatan baik. Tetapi akhirnya dia memahami satu hal ini. Orang lain boleh reka-reka yang jahat terhadap dirinya. Boleh orang lain memikirkan yang buruk tentangnya. Tapi dari semua yang orang lain coba lakukan, Tuhan turut bekerja. Reka-reka yang jahat, Tuhan ubah menjadi reka-rekaan yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu Saudara merasa difitnah, merasa dielek-elek sama orang, merasa dijatuhkan, dicari kesalahannya kemana-mana, ya, merasa akan dikhianati, dilakukan perbuatan jahat, tidak usah takut. Amin.
Karena kenapa? Rekan-rekan tersebut malah akan diubah oleh Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Jadi gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Orang-orang jahat diperlukan loh. Untuk kemudian Tuhan mengubahnya menjadi rekan-rekan yang baik dalam kehidupan kita. Memelihara suatu kehidupan. Bukan hanya diri kita, tetapi bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup. Melihat bagaimana dampak penyertaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan Tuhan. Amin. Tidak ada. Tanpa Tuhan, sekalipun kita diberkati, hidup kita dalam masalah yang besar. Kita perlu Tuhan. Tetapi kita harus mencari Dia sungguh-sungguh. Jangan buat peraturan sendiri. Tuhan membuat banyak peraturan untuk keamanan kita, untuk keselamatan kita, untuk menuntun kita sampai dengan selamat kepada berkat yang telah Tuhan janjikan. Jadi berbicara tentang penyertaan Tuhan, ingat bahwa ada jaminan yang pasti dalam segala pergumulan kita. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Biar Keluaran 33 ayat 15 ini menjadi doa kita bahwa jika Engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, tidak bersama dengan kami, tidak beserta dengan kami, jangan Engkau suruh kami berangkat dari sini. Kami tidak akan melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kiranya ini yang menjadi doa kita dan semangat kita untuk kita bisa melihat bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melihat hal yang baik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan angkat sebuah pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Haleluya. Yang tahu lagu ini sama-sama katakan. Bila Engkau ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu,
Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kehidupan kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apakah kekayaan? Apakah keberhasilan? Apakah kesuksesan? Tuhan sanggup memberikannya bagimu. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, hidupmu akan menjadi masalah. Engkau akan menghadapi masalah yang besar dalam hidup. Karena itu yang dicari yang utama adalah cari hadirat Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Minta Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sertai aku. Aku mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Aku mau mengetahui ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu. Sekalipun itu sulit, tapi membuat kami tetap hidup. Sekalipun itu sulit, tapi itu memimpin kami untuk kami dapat menerima berkat Tuhan. Dan hidup kami tidak berada dalam masalah yang besar, karena Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini ya Tuhan, siapapun di antara kami yang telah salah jalan, yang hanya mencari Engkau supaya Tuhan menolong kami, tapi kami tidak tertarik untuk membangun hubungan dengan-Mu, ampuni kami. Ampuni kalau motivasi kami salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hanya menjadikan Engkau satpam, menjaga kehidupan kami, tapi kami tidak mau mengenal isi hati-Mu. Kami tidak mau mendekat dengan-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami hanya berdoa meminta, tanpa peduli apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya beribadah sebagai formalitas, datang kepada Tuhan tanpa menunjukkan rasa hormat di hadapan-Mu. Yang tidak sadar atau tidak mau sadar, tidak mau mengerti. Tuhan hadir dan Tuhan harus dihormati dalam rumah. Sikap hati Tuhan lebih mementingkan ketimbang apa yang terlihat oleh mata manusia. Hari ini, pagi hari ini, kami mau mengubah motivasi kami mencari Tuhan. Sebab berkat akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Ketika kami mencari Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar mulai pagi hari ini, hati setiap kami akan mengalami transformasi. Kami tidak hanya sekedar mencari Tuhan supaya Tuhan tolong kami, tetapi kami akan mencari Tuhan karena memang kami memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Mengenal-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Teguhkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang bodoh di hadapan-Mu ini sudah selesai. Tetapi biar Roh Kudus akan melanjutkannya, menyempurnakannya, dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan atas setiap berkat firman Allah yang telah kami terima, kami mengucap syukur. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Saya kembali kepada-Mu. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri pada pagi hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya
segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh beribadah hari ini di tengah-tengah pandemi, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya ketika kami melakukan ibadah ini, kuasa Tuhan telah terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang susah Roh Kudus bekerja untuk menjamah setiap hati. Yang mengalami pergumulan, roh di dalam kami adalah roh pemenang. Yang lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kiranya Tuhan yang berkekurangan, Tuhan akan cukup-cukupkan, bahkan berlimpah-limpah untuk kemudian hidup kami. Bukan untuk kami saja, tapi untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Ampunilah, pulihkanlah. Tuhan, lalukan pandemi ini di tengah-tengah bangsa kami. Sayangilah negeri kami ya Tuhan. Kuatkanlah pemerintahan kami, aparat kami, tenaga medis. Jauhkan bangsa ini dari segala yang jahat. Setiap orang atau kelompok yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini, merongrong dengan cara yang salah. Dan bermufakat untuk melakukan yang jahat atas negeri ini. Tuhan, singkapkan rencana mereka. Tunjukkan di tempat yang terang, permalukan mereka ya Tuhan. Tetapi sayangkan nyawa mereka, untuk mereka punya kesempatan mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tolong kota kami Malang ya Tuhan, supaya juga Engkau menolong memberkati kota kami. Karena kota di mana kami tinggal, ketika sejahtera akan merupakan kesejahteraan kami juga. Tolong anak-anak-Mu yang dalam segala pergumulan, kiranya iman kami tidak menjadi lemah. Tetapi justru ketika tantangan menghadang setiap langkah kami punya kerinduan untuk membuktikan Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beranjak pulang dari rumah-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi biar kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.